Mamma mia! Halo guys, balik lagi bareng gua Rendra di Kincir Breakdown. Dan kali ini gua pengen nge-review salah satu film animasi yang gua antisipasi banget, karena dari segi voice cast-nya ini all star banget. Dan pas kemarin trailernya keluar, gua ngeliat ini animasinya gokil parah. Yap, apalagi kalau bukan The Super Mario Bros. Movie. There's a huge universe out there. Whoa. With a lot of galaxies. They're all counting on us. No pressure. Wahoo! Disclaimer dulu, sebenarnya gue bukan penggemar sejatinya Mario Bros karena gue cuman mainin gamenya dikit-dikit. Kalau dari segi karakternya gue cukup familiar karena emang Mario Bros ini udah jadi IP pop culture yang mendunia banget. Animasi di film ini digarap sama Illumination yang sebelumnya memproduksi Despicable Me, Minions, The Secret Life of Pets, sama Sing. Tapi yang gue salut di film ini tuh animasinya next level banget. Kayak yang udah gue bilang tadi, voice cast-nya di sini mega bintang semua. Ada Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, sampai Keegan Michael Key, sama Seth Rogen. Tapi dari semua faktor luar yang megah banget, apakah film ini sesuai ekspektasi gua? Dan apakah bisa menghibur fans Mario Bros? Jadi video ini bakal spoiler buat filmnya. Ini dia review The Super Mario Bros. Movie. Dari segi cerita ini sebenarnya simple banget. Ada Mario sama Luigi, adik kakak yang bekerja sebagai tukang ledeng yang tiba-tiba kesedot ke dunia ajaib. Si Mario kesedot ke kerajaan jamur, sedangkan Luigi kesedot ke dunia yang lebih gelap. Nah dari situ Mario harus berpetualang mencari rekan-rekan baru yang bisa membantu dia untuk bertemu kembali dengan saudaranya Luigi dan juga menyelamatkan dunia ajaib tadi dari ancaman monster jahat yang bucin parah, Bowser. Oke, yang pertama untuk hal yang gue suka harus gue mention banget nih, visualnya bro. Dari awal sampai akhir, dunia yang dibangun di film ini tuh benar-benar indah untuk dilihat cuy. Motion karakter yang sebenarnya dibuat lebay seperti film-film Illumination sebelumnya, di film ini dibikin lebih believable tapi tetap kocak. Gue suka banget sama action di awal waktu Mario sama Luigi pergi ke proyek kerjaan mereka yang pertama. Terus gue juga suka sama action pas adegan Mario Kart. Vibes-nya tuh kayak Mad Max tapi versi anak-anak. Dan terakhir tentunya final battle yang menurut gue ini fan service tapi tetap memuaskan. Pesan moral di film ini juga cukup ngena, walaupun gak se-impactful film-film Disney Pixar, tapi perkembangan karakter Mario sama Luigi yang kayak Zero to Hero ini enak banget untuk diikutin. Nah dengan voice cast yang mega bintang banget di film ini, apakah gue puas dengan performa mereka? Sebagian besar sih gue puas banget. Gue kaget di sini Chris Pratt yang nggak bener-bener ngikutin Mario versi Italia, tapi somehow bisa relate, apalagi dikasih juga penjelasan kalau kenapa dia tidak menggunakan aksen Italia. Charlie Day sebagai Luigi di sini lucu banget. Anya Taylor-Joy sebagai Princess Peach juga di sini keren. Terus gue juga suka sama ceritanya si Princess Peach yang kalau di gamenya itu terkesan dia kayak nggak bisa apa-apa dan harus selalu diselamatin, tapi di sini Princess Peach kayak punya peran yang justru malah harus ngebantu Mario untuk nyelamatin dunia. Tapi man of the match-nya gue kasih ke Jack Black sebagai Bowser. Di awal kan dia digambarkan sebagai monster yang intimidatif banget, tapi pas cerita berlanjut tiba-tiba dilihatin kalau dia itu sebenarnya bucin banget ke si Peach. Pas dia jadi karakter yang nakutin gue percaya. Terus pas dia jadi monster yang bisa nyanyi juga gue percaya. Ini range actingnya si Jack Black emang gokil banget. Nah terlepas dari hal positif tadi, ada beberapa hal yang menurut gue cukup mengganjal. Salah satunya adalah progres petualangan di film ini tuh terkesan dibuat singkat banget. Ada beberapa part yang gue harapkan itu punya tantangan buat si Mario, tapi tiba-tiba kayak di skip, terus solusinya kayak dibuat simple banget. Ya mungkin emang ini film untuk anak-anak kali ya. Nah hal kedua yang cukup gue sayangkan adalah duet antara Mario sama Luigi yang sebenarnya di awal gue suka banget, tapi pas petualangan utamanya mulai, si Mario sama si Luigi ini dipisah dan mereka tuh nggak dapat porsi bersama yang banyak. Padahal dinamika adik kakak antara Mario sama Luigi, Charlie Day sama Chris Pratt di sini gue seneng banget ngikutinnya. Tapi peran karakter pembantu yang sebenarnya bisa diterapin ke Luigi malah dipindahin ke Princess Peach. Yang gak masalah juga sih bisa dapat karakter perempuan yang kuat dan banyak membantu, tapi gue menyayangkan banget antara si Mario sama Luigi nggak dapat porsi yang banyak. Nah kalau dari segi voice acting yang menurut gue cukup lemah di sini ada di karakternya Donkey Kong. Setahu gue kalau di game emang Donkey Kong itu nggak ngomong cukup banyak, tapi di film ini Donkey Kong dapat porsi yang lumayan dan pengisi suaranya adalah Seth Rogen. Cuma menurut gue pas si Donkey Kong ngomong ini, gue nggak ngelihat Donkey Kong sebagai karakter Donkey Kong, gue ngelihat ini adalah karakter Seth Rogen aja. Si Seth Rogennya kayak nggak berusaha untuk merubah suaranya gitu.
Nah kesimpulannya film ini itu secara visual bener-bener enak untuk dilihat. Dari segi cerita klise tapi tetap bisa dinikmatin, apalagi untuk anak-anak dan juga untuk penggemar Mario Bros. Nah karena durasinya cuma 1,5 jam, ada beberapa adegan yang emang kerasa singkat banget. Tapi sebagai film animasi itu sebenarnya bukan masalah yang besar sih. Jadi gue tetap ngerekomendasiin The Super Mario Bros ini sebagai tontonan anak dan juga tontonan keluarga. Tapi bisa juga jadi tontonan bapak-bapak atau ibu-ibu yang emang penggemar berat Mario Bros. Karena fanservice di film ini nggak main-main dan salutnya itu bisa ngembangin cerita juga. Jadi overall gue kasih kayak rating 4/5. Seru banget untuk ngabuburit, bisa banget dinikmatin semua umur. Dan karena ada 2 post credit scene, gue jadi penasaran sama lanjutannya juga. Apakah Nintendo bakal ngembangin cinematic universe-nya sendiri dengan karakter-karakter milik mereka? Kita lihat aja nanti bakal kayak gimana nih. Tapi buat lo yang udah nonton, apakah film ini sesuai dengan ekspektasi lo? Langsung aja tulis pendapat lo di kolom komentar. Jadi gue Rendra pamit and see you in the next video.